menganggap diri kita sebagai penguasa penuh atas ingatan kita. Kita percaya bahwa sejarah kita dimulai pada hari kita dilahirkan di sebuah ruang bersalin. Saat tangis pertama pecah, kita diajarkan bahwa otak kita adalah sebuah lembaran putih bersih. Tabula rasa yang baru akan terisi saat kita mulai merangkak dan mengenal dunia. Tapi, benarkah demikian? Pernahkah Anda berdiri di sebuah persimpangan jalan di kota asing? Namun jantung Anda tahu kemana harus berbelok sebelum logika Anda sempat berpikir. Pernahkah Anda merasakan debaran yang ganjil? Sebuah rasa familiar yang menyesakkan dada saat melihat sebuah bangunan tua, seolah-olah batu-batunya membisikkan nama Anda? Dunia menyebutnya deja vu, sebuah gangguan kecil pada sinapsis otak. Namun, di dalam darah Anda ada sebuah kebenaran yang lebih tua dari sains itu sendiri. Kita harus mulai memahami bahwa manusia bukanlah sebuah titik tunggal. Kita adalah sebuah garis panjang yang tidak terputus. Lihatlah tangan Anda. Perhatikan garis-garis di telapaknya. Anda mungkin berpikir itu adalah milik Anda sepenuhnya. Namun, secara biologis, Anda adalah puncak dari piramida ribuan manusia. Jika kita menarik garis ke belakang 10 generasi saja, ada lebih dari 1000 orang yang berjuang, mencinta, dan bertahan hidup agar Anda bisa berdiri di sini hari ini. Kita harus mulai memahami bahwa manusia bukanlah sebuah titik tunggal. Kita adalah sebuah garis panjang yang tidak terputus. Sains modern melalui bidang epigenetik kini mulai mengakui apa yang selama ini kita anggap mistis, bahwa pengalaman tidak mati bersama jasad, trauma yang hebat, kemenangan yang gemilang, hingga ketakutan yang mendalam meninggalkan tanda kimiawi pada DNA kita. Anda tidak lahir sebagai kertas kosong, Anda lahir sebagai sebuah hard drive raksasa. Di dalam sel Anda tersimpan ribuan giga data rekaman video kehidupan leluhur Anda. Setiap kali kakek buyut Anda merasa terancam di sebuah hutan gelap, atau nenek moyang Anda merasa damai melihat matahari terbenam di pesisir, rekaman emosi itu terukir permanen. DNA Anda adalah perpustakaan yang menyimpan buku-buku sejarah yang belum pernah Anda baca. Inilah jawaban mengapa deja vu seringkali terasa begitu nyata. Itu bukan sekadar kesalahan otak yang salah kirim memori jangka pendek. Itu adalah momen ketika sistem kesadaran Anda berhasil melakukan login ke dalam folder data lama. Anda tidak sedang mengingat masa depan. Anda sedang mengakses masa lalu yang diwariskan tepat ke dalam inti sel Anda. Namun, jika data itu ada di dalam diri kita setiap saat, mengapa kita tidak mengingatnya setiap hari? Mengapa memori itu hanya muncul dalam kilasan detik yang kita sebut deja vu? Jawabannya terletak pada alam semesta sebagai media penyimpan data. Bayangkan, alam semesta adalah sebuah jaringan cloud storage yang tak terbatas. Setiap peristiwa yang pernah terjadi di atas bumi ini meninggalkan jejak frekuensi. Tanah, bebatuan, dan udara menyimpan energi dari setiap emosi yang pernah meledak di atasnya. Bumi adalah saksi yang tidak pernah lupa. Deja vu terjadi karena adanya hukum resonansi. Dalam fisika, jika dua benda memiliki frekuensi yang sama, maka getaran pada satu benda akan membuat benda lainnya ikut bergetar. Inilah yang terjadi pada Anda. Anda adalah kunci, dan lokasi fisik atau situasi tertentu adalah gemboknya. Saat Anda menginjakan kaki di sebuah titik koordinat yang pernah menjadi tempat krusial bagi leluhur Anda, mungkin tempat mereka jatuh cinta, tempat mereka bersembunyi dari perang, atau tempat mereka mencapai pencerahan, maka akan terjadi sebuah sinkronisasi.
Antena genetik di dalam tubuh Anda menangkap sinyal yang dipancarkan oleh lokasi tersebut. Tiba-tiba, file memori yang tadinya tertidur di dalam DNA Anda teraktivasi secara paksa. Pikiran bawah sadar Anda meledak dengan informasi. Aku tahu rasa ini. Aku tahu aroma ini. Aku pernah di sini. Secara fisik, ini adalah kunjungan pertama Anda. Tapi secara genetik, tubuh Anda sedang melakukan reuni dengan tanah yang mengenali darah Anda. Lokasi tersebut bertindak sebagai saklar yang menyalakan kembali proyektor masa lalu di dalam kepala Anda. Inilah alasan mengapa tempat yang berbeda terkadang memicu rasa yang sama, karena bukan hanya koordinat bumi yang menjadi pemicunya, melainkan pola peristiwa. Semesta merekam tema kehidupan, dan saat tema hidup Anda hari ini bersinggungan dengan tema hidup mereka di masa lalu, resonansi itu akan terjadi. Darah Anda tidak pernah lupa siapa pemilik aslinya, dan semesta selalu menyimpan tempat bagi mereka untuk pulang kembali melalui Anda. Jika kita semua membawa memori kolektif dalam darah kita, lantas mengapa intensitas deja vu setiap orang berbeda? Mengapa ada individu yang seolah terus-menerus dihantui oleh bayang-bayang masa lalu, sementara yang lain menjalani hidup tanpa satupun getaran familiaritas? Jawabannya tersimpan dalam kearifan tua Nusantara tentang konsep baju yang cocok atau titisan leluhur. Dalam falsafah hidup leluhur kita, manusia tidak hanya mewarisi nama, tetapi juga mewarisi jubah atau wadah. Ada anak cucu yang lahir dengan garis wajah yang identik, sorot mata yang sama, hingga watak yang seolah merupakan cerminan hidup dari pendahulunya. Disinilah teori genetika bertemu dengan metafisika. Anda bukan sekadar keturunan, Anda adalah reaktivasi. Bayangkan sebuah lagu lama yang tersimpan dalam piringan hitam. Lagu itu tidak akan bisa terdengar jika diputar di perangkat yang tidak selaras. Namun, ketika perangkat pemutarnya yakni tubuh, wajah dan watak Anda memiliki spesifikasi yang sama persis dengan si perekam aslinya, maka lagu itu akan berbunyi dengan sangat jernih. Inilah yang kita sebut sebagai kecocokan baju. Ketika rupa Anda mirip dengan kakek buyut Anda, ketika keras kepalanya, Anda serupa dengan kegigihan nenek moyang Anda sebenarnya sedang menyediakan perangkat keras yang paling kompatibel untuk memori mereka. Pikiran bawah sadar Anda bukan lagi sebuah ruang kosong. Ia adalah cermin yang posisinya sudah pas dengan pantulan masa lalu. Itulah mengapa deja vu bagi orang-orang tertentu terasa begitu intens dan mendalam. Mereka bukan sekadar merasa pernah melihat, tetapi menjadi mata itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang bajunya cocok. Bagi mereka, deja vu adalah momen di mana sel-sel tubuh mereka bergetar hebat karena mengenali pola hidup yang dulu pernah dijalani oleh pemilik baju itu sebelum mereka. Ini mungkin membantah konsep reinkarnasi tunggal yang selama ini kita kenal. Anda tidak perlu menjadi jiwa yang berpindah-pindah. Anda cukup menjadi penerus tongkat estafet genetik. Anda adalah tunas yang tumbuh dari tunggul pohon yang sama. Akarnya sama, nutrisinya sama, dan memori tentang musim-musim yang lalu tersimpan dalam getah yang mengalir di tubuh Anda. Memahami ini berarti memahami bahwa deja vu bukan sebuah kutukan atau gangguan mental. Itu adalah bentuk penghormatan tertinggi dari semesta. Itu adalah tanda bahwa Anda adalah orang terpilih yang dipercaya untuk memegang kunci perpustakaan keluarga. Anda sedang mengenakan baju yang penuh dengan sejarah, kehormatan, dan pelajaran. Melalui deja vu, leluhur Anda sedang menitipkan pesan bahwa jalan yang Anda lalui sekarang sudah pernah mereka rintis sebelumnya. Anda tidak pernah melangkah sendirian.
Saat deja vu kembali menyapa Anda, jangan berpaling. Berhentilah sejenak. Tarik napas sedalam darah Anda mengalir. Sadarilah bahwa saat itu Anda sedang berjabat tangan dengan sejarah. Anda sedang menghidupkan kembali mereka yang mencintai Anda jauh sebelum Anda lahir. Jika kita telah memahami bahwa tubuh kita adalah perpustakaan, lokasi adalah saklar, dan watak kita adalah kuncinya, lantas, untuk apa semua fenomena ini terjadi? Apakah kita hanya ditakdirkan untuk menjadi penonton pasif dari pengulangan sejarah? Disinilah letak kekuatan terbesar dari kesadaran Anda. Deja vu bukan sekadar memori visual. Ia adalah sistem navigasi. Ketika Anda mengalami deja vu, semesta sebenarnya sedang memberikan Anda sebuah kesempatan untuk berhenti sejenak dalam sebuah titik simpul waktu. Bagi orang yang tidak sadar, deja vu hanyalah kebetulan. Namun bagi Anda yang memiliki kesadaran penuh, momen itu adalah sebuah peringatan atau petunjuk. Jika leluhur Anda dulu gagal di titik ini karena amarah, Anda yang memegang baju yang sama hari ini diberikan kesempatan untuk memilih jalan yang berbeda. Anda memiliki memori mereka sebagai referensi, namun Anda tetap memiliki kendali atas keputusan hari ini. Inilah misi sejati dari keberadaan kita, yaitu memurnikan memori genetik. Setiap kali Anda memilih untuk bertindak lebih bijaksana daripada apa yang terekam dalam sejarah darah Anda sedang membersihkan arsip tersebut untuk generasi mendatang. Anda sedang menulis ulang kode-kode genetik yang akan Anda wariskan kepada anak cucu Anda. Apa yang Anda lakukan hari ini? Apa yang Anda rasakan saat ini? Dan bagaimana Anda menyelesaikan konflik hari ini akan menjadi deja vu bagi mereka di masa depan. Anda adalah leluhur masa depan. Kita tidak perlu takut pada bayang-bayang masa lalu. Kita adalah puncak dari seluruh perjuangan mereka. Kita adalah cara mereka untuk tetap hidup, untuk belajar, dan untuk menyempurnakan cerita yang belum selesai. Jadi, saat getaran itu muncul lagi, saat rasa familiar itu menyentuh kulit Anda, jangan lagi bertanya, kenapa ini terjadi? Tegakkan kepala Anda, sadari kekuatan di dalam sel Anda, dan katakan, aku ingat, aku sadar, dan aku siap melangkah lebih jauh. Pada akhirnya, kita bukan sekadar debu yang tertiup angin. Kita adalah resonansi abadi yang bergerak melintasi waktu. Darah tidak pernah lupa, dan kini giliran Anda untuk menuliskan jejak yang layak diingat.